Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, maka kita harus tetap semangat dalam mengikuti pelajaran, ya anak-anak. Dan tidak lupa, Pak Edi selalu mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu satu, pakai masker. Kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga adalah jaga jarak. Ya, jaga jarak itu jangan sampai terlalu dekat dengan orang-orang di sekeliling kita, atau di pasar, atau di keramaian apapun juga kita harus saling menjaga jarak. Nah, untuk itu pelajaran pada pagi hari ini, anak-anak saya mohon untuk mengikuti video di bawah ini. Pada pembelajaran 2 ini termuat 2 muatan pelajaran ya, ada PPKN dan SBDP. Lanjut ke tujuan pembelajarannya, nanti sobat belajar bisa menyimak sendiri pada layar apa saja tujuan pembelajaran pada video pelajaran kali ini ya. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini ya, sobat belajar. Sudah siap dan tetap semangat. Sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita agak lebih jauh ya. Nah, kita akan membaca bacaan yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambah lubang-lubang di karung-karung plastik bekas, agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10 pagi, Pak Made, Dayu dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, sobat belajar, berdasarkan teks yang kamu baca, isilah grafik berikut ya. Nah, keberagamannya tadi ada apa saja ya? Nah, tadi ada keberagaman agama dalam bacaan tersebut, ada keberagaman suku, kemudian ada keberagaman budaya. Yang selanjutnya, tadi ada kerjasama apa saja? Saling membantu, bahu-membahu, dan saling mendukung. Kemudian manfaat kerjasama apa ya, sobat belajar? Di antaranya pekerjaan cepat selesai, kerukunan warga terjalin, memperkuat persatuan dan kesatuan. Itu adalah sebagian dari manfaat kerjasama.
Setelah kamu mengisi grafik di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan temanmu atau dengan orang tuamu ya. Yang pertama, apa itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu sikap untuk melakukan suatu pekerjaan bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak setuju atau mencapai suatu tujuan. Kemudian yang kedua, apa manfaat kerjasama ya? Manfaatnya diantaranya tujuan, sasaran, dan keuntungan lebih cepat tercapai, memupuk dan menumbuhkan sikap semangat persatuan, pekerjaan yang sedang berlangsung akan menjadi lebih mudah, membiasakan diri menjadi pribadi yang gemar bersosial. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Cara kita dapat terlihat dalam keberagaman adalah dengan adanya perbedaan pendapat dan menumbuhkan sikap saling menghargai. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Mari berkreasi, sobat belajar. Kamu sudah berlatih gerakan dasar tarian Bungung Jumpa. Sekarang kamu akan berlatih menarikan dengan menggunakan formasi. Kamu akan dibagi dalam kelompok ya. Satu kelompok bisa 4 orang, 6 orang, atau lebih bagus 8 orang. Lakukan gerakan dengan hitungan dan iringan musik. Yang pertama, formasi gerakan A. Nanti kelompok 1 bisa menggunakan formasi ini ya, garis horizontal. Kemudian kelompok yang lainnya bisa menggunakan formasi gerakan B atau yang berbentuk huruf F. Selanjutnya kelompok lainnya bisa menggunakan formasi gerakan C atau huruf O atau formasi lingkaran seperti pada gambar. Yang selanjutnya, kelompok lainnya juga bisa menggunakan formasi gerakan D atau yang berbentuk huruf S. Nah,